Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade In. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah konten baru yang saya beri nama Kusam atau Kupas Saham. Di dalam konten ini, saya akan mengupas satu emiten secara lebih mendalam, tentunya dengan sudut pandang saya sebagai seorang trader dan juga investor. Sebelumnya, saya mau disclaimer dulu buat teman-teman sekalian mengenai apa yang akan saya bahas di konten ini merupakan sepenuhnya perspektif, opini, dan asumsi pribadi saya. Pada kupas saham episode pertama ini, saya akan membahas satu emiten yang belakangan ini lagi viral, yaitu GoTo. Mari kita mulai. Sebutannya GoTo atau Goto ya? Bagian pertama, pendahuluan. GoTo adalah sebuah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi yang dibentuk pada tanggal 17 Mei 2021 dan merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu Gojek dan Tokopedia. Saat ini, GoTo adalah sebuah ekosistem digital terbesar di Indonesia yang terdiri dari 3 bisnis utama. Yang pertama ialah layanan on-demand service melalui Gojek, yang kedua adalah e-commerce melalui Tokopedia, dan yang ketiga adalah fintech melalui Goto Finansial. Bermula dari perusahaan startup, akhirnya GoTo resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2022. Dari IPO tersebut, GoTo mendapat dana segar dari investor sebesar 13,72 triliun rupiah yang digunakan sebagai modal kerja dan juga pengembangan beberapa anak perusahaannya. Dalam IPO ini, GoTo menerapkan beberapa mekanisme, di antaranya 1. Skema Greenshoe. Greenshoe merupakan sebuah mekanisme opsi penjatahan, di mana emiten bisa mengambil jatah mereka dalam IPO atau masa penawaran umum, yang tujuannya untuk menjaga stabilitas harga setelah listing di bursa. 2. Skema Lock-up. Lock-up mewajibkan para pemegang saham existing agar tidak dapat menjual sahamnya dalam periode yang beragam, antara 8 bulan hingga 2 tahun setelah IPO. Kedua skema ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut. Bagian 2. Startup. Layaknya perusahaan startup yang lainnya, GoTo pada awal pendiriannya juga mendapat suntikan dana dari berbagai investor besar, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya ialah grup Alibaba, Astra, Google, Telkomsel, dan juga yang lainnya. Yang perlu diketahui adalah, kebanyakan dari mereka merupakan perusahaan venture capital, yang cara kerjanya ialah mereka menjadi investor sebuah perusahaan startup, lalu mereka akan exit saat nilai startup tersebut mulai berkembang. Exit yang dimaksud adalah saat startup memasuki IPO atau go public, diakuisisi atau dijual, ataupun diinvestasikan kembali kepada venture capital yang lebih besar. Lalu pertanyaannya, apakah berarti GoTo melakukan IPO sebagai langkah mencarikan exit bagi investor awal mereka? Menurut saya jawabannya bisa jadi. Sebelum saya bahas hal itu lebih lanjut, mari kita dalami mekanisme dari IPO GoTo. Yang pertama, Greenshoe. GoTo menyiapkan dana dari saham treasury mereka untuk menjaga harga pasca IPO agar tetap stabil. Yang menurut saya tujuannya adalah meyakinkan investor publik bahwa GoTo merupakan pilihan investasi yang baik. Namun yang terjadi, dana tersebut habis dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Dan alhasil, harga GoTo sempat merosot berhari-hari. Dana Greenshoe yang habis dalam waktu singkat menunjukkan bahwa ada tekanan jual yang tinggi, sedangkan di sisi pembeli atau investornya kurang. Kemudian ada skema yang kedua, yaitu skema lock-up. Skema ini membuat para pemegang saham awal GoTo tidak dapat menjual sahamnya di pasar selama periode 8 bulan.
dan periode tersebut berakhir pada tanggal 30 November 2022 kemarin. Setelah periode lockup tersebut berakhir, para investor awal langsung berbondong-bondong menjual saham miliknya, dan alhasil nampak pada antrian jual GoTo yang sangat besar. Bagian 3, kondisi saat ini. Kondisi laporan keuangan GoTo per kuartal 3 2022 memperlihatkan bahwa mereka masih merugi. Namun di sisi lain, nilai transaksi dan pendapatannya terlihat adanya pertumbuhan dari periode sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan pada saat GoTo melakukan public expose incidental pada tanggal 8 Desember lalu, yang pada intinya disampaikan bahwa pada kuartal ketiga 2022 ini, GoTo mengalami pertumbuhan kuat secara kinerja operasional dan mereka optimis sedang menuju profitabilitas di kuartal-kuartal berikutnya. Dan salah satu langkah yang telah mereka lakukan adalah mengurangi beban perusahaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 1.300 karyawan mereka, yang diklaim dapat menghemat pengeluaran hampir 1 triliun rupiah. Mengutip apa yang dikatakan oleh analis mandiri sekuritas Adrian Joser dan Rian Aristo, bahwa GoTo berada di jalur tepat menuju titik impas atau break even, sebelum akhirnya berlanjut pada profitabilitas. Arah GoTo menuju profitabilitas bergerak lebih cepat dari ekspektasi, dengan menjepitnya angka kerugian di kuartal 3 2022 dan raihan gross transaction value yang mengejutkan, meskipun ada tantangan pemotongan insentif dan hambatan makro. Selain itu, pada public expose kemarin juga disampaikan bahwa GoTo telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham untuk melaksanakan rencana penambahan modal tanpa hak memasang efek terlebih dahulu atau PMT-HMETD. Aksi korporasi tersebut disahkan dalam RUPST tanggal 28 Juni 2022 dan akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Dan perseroan masih dalam proses kajian mengenai waktu pelaksanaannya. Di samping itu, GoTo juga tengah menjajaki peluang untuk melakukan listing di bursa luar negeri pada paruh pertama 2023 demi menggait investor baru yang lebih besar lagi. Bagian 4, Master Plan. Menilai pada apa yang terjadi pada GoTo saat ini, saya melihat adanya master plan yang gagal. Master plan yang saya maksud adalah bagaimana GoTo menyiapkan segala mekanisme dan perencanaan untuk menarik investor baru demi mencarikan jalan keluar bagi investor awal mereka. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Di bursa, terlihat para investor baru kurang tertarik pada GoTo. Meski disampaikan bahwa mereka sedang menuju kepada profitabilitas, nampaknya publik masih belum sepenuhnya yakin dengan kinerja GoTo dengan segala intrik yang ada dalam emiten teknologi tersebut. Per video ini dibuat, saham GoTo nampak telah lepas dari gembok ARB-nya setelah mencapai harga terendahnya di Rp81. Apakah artinya barang yang dimiliki investor awal mereka telah habis? Dan apakah harga saat ini telah mencapai bottomnya? Tentu jawabannya tidak ada seorang pun yang tahu. Namun kelihatannya, harga Rp80 merupakan harga ideal untuk sementara ini, dengan pertimbangan adanya transaksi crossing atau nego dalam jumlah besar di sekitar harga tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saham GoTo layak untuk disimpan dalam waktu panjang? Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Nico Lawrence, Head of Research Analis Sekuritas melalui CNBC Indonesia. Ia mengatakan bahwa industri startup di Indonesia saat ini masih berada di tahap awal. Misalnya saja Buka dan GoTo, yang meski pertumbuhannya lambat, namun ada transaksi value yang positif. Jadi sebenarnya startup di RI masih early phase dan long way to go, pungkasnya. Bagian 5,
New begini. Apa yang terjadi pada GoTo saat ini, menurut saya adalah murni kegagalan mereka dalam mengantisipasi kondisi yang tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mendapatkan kepercayaan publik untuk keluar dari lembah, justru GoTo jatuh pada jurang yang lebih dalam. Aksi korporasi maupun leasing internasional yang mereka rencanakan ke depan hanya akan membuat tambahan semata apabila belum ada perbaikan dari segi kinerja perusahaan. Semoga dengan komitmen GoTo untuk terus tumbuh dan berinovasi dapat menjadikan awal yang baru bagi masa depan GoTo selanjutnya. Dan itu dia teman-teman pembahasan saya mengenai GoTo di Kupas Saham episode pertama kali ini. Buat teman-teman yang punya masukan, saran maupun kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk terus selalu mendukung channel ini dengan cara memberikan like dan juga klik tombol subscribe-nya serta bagikan kepada teman-teman kalian. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.